Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, kita semua diundang Tuhan untuk turut ambil bagian dalam sakramen perjamuan yang akan diselenggarakan pada ibadah Minggu 6 Februari tahun 2022. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita agar layak di hadapan Tuhan. Kita mengambil waktu bersat teduh sejenak. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, kita akan mengawali ibadah persiapan perjamuan dengan mendasarinya dari Mazmur 141 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku, ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedapan-sedapan mereka. Demikian Mazmur 141 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat yang menjadi dasar dalam ibadah persiapan perjamuan kita. Mari kita mengangkat pujian sebagai respon. Mari kita bersatu di dalam doa.
Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, Engkau memanggil kami untuk turut ambil bagian dalam sakramen perjamuan, agar keselamatan yang telah Engkau anugerahkan di dalam Yesus Kristus boleh tetap terpelihara di sepanjang kehidupan kami. Kami memohon dengan kekuatan Roh Kudus untuk boleh menerima sabdamu dan membuka relung hati kami, agar sabdamu itu dapat terhayati dan terwujud nyatakan dalam tingkah laku keseharian kami, sebagai tanda bahwa kami adalah anak-anak kepunyaanmu yang telah Engkau selamatkan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami siap menyambut sabdamu. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang dituliskan di dalam Efesus pasal 4 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, ada suatu kisah tentang Nasruddin dan keledainya. Mungkin ibu bapak, saudari-saudara pernah mendengar kisah ini. Kisahnya dimulai ketika Nasruddin hendak menjual keledainya, dan ia mengajak putranya yang berusia 12 tahun. Mereka berdua mulai berjalan dari rumah menuju pasar dengan menuntun keledai tersebut. Saat mereka sedang berjalan, mereka bertemu dengan sekumpulan pemuda yang mereka kemudian berbisik-bisik. Hei teman-teman, lihat itu. Ada bapak dan anak yang menuntun keledainya. Sungguh betapa anehnya mereka. Masa keledai dituntun begitu? Kan bikin capek. Bukankah lebih baik mereka berdua naik keledai itu, sehingga bisa membantu mereka untuk mengurangi kelelahan? Mendengar omongan dari sekumpulan pemuda itu, Nasruddin dan anaknya langsung segera menaiki keledai tersebut dan meneruskan perjalanan. Tak lama berselang, mereka sekarang ketemu dengan rombongan ibu-ibu yang berbisik-bisik tetapi cukup keras sehingga terdengar oleh Nasruddin dan anaknya. Ya ampun itu, aduh, lihat deh, bener-bener tuh keterlaluan deh bapak sama anak itu. Masa keledai yang badannya kecil kayak gitu dinaikin berdua? Itu kan keledai bukan kuda. Ya kasihanlah keledainya keberatan. Padahal itu bapak sama anak badannya masih tegap.
kok ya males. Mendengar omongan dari sekumpulan ibu-ibu itu, Nasruddin langsung turun dari keledainya dan membiarkan anaknya tetap naik di atas keledai. Karena pikirnya kalau beban satu orang anak tentu tidak akan memberatkan keledai tersebut. Dan kemudian Nasruddin menuntun keledainya bersama dengan anak yang ada di atas keledai tersebut melanjutkan perjalanannya. Belum lama mereka berjalan, sekarang mereka ketemu dengan sekumpulan bapak-bapak yang sedang asik ngobrol. Lagi-lagi terdengar komentar dari bapak-bapak itu. Lihat, itu anak kok kurang ajar ya. Iya, emang anak zaman sekarang tuh kurang ajar. Masa sih dia enak-enakan naik keledai, sementara bapaknya nuntun keledai kecapean begitu jalan kaki. Emang anak zaman sekarang itu gak tahu sopan santun, gak tahu unggah-ungguh. Harusnya kan dia yang nuntun keledai, bapaknya yang naik ya. Nah, mendengar omongan dari sekumpulan bapak-bapak itu, sekarang gantian. Anaknya yang segera turun dan Nasruddin yang naik ke atas keledai. Sang anak dengan menuntun keledai bersama dengan ayahnya yang ada di atas keledai melanjutkan perjalanan. Sedang mereka asik berjalan, mereka melewati daerah pemukiman. Kembali ada warga yang berkomentar, kawan-kawan, lihat itu, ada bapak kok yang gak sayang sama anaknya. Dia enak-enakan naik keledai, sementara anaknya yang disuruh untuk menuntun keledai. Keterlaluan. Mendengar omongan itu, sekarang gantian Nasruddin yang turun. Tetapi kemudian sang anak berkata kepada Nasruddin, "Pak, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kayaknya dari tadi apa yang kita lakukan selalu salah." Nasruddin tentu juga kebingungan dengan pertanyaan anaknya. Ya juga ya, dituntun salah, kamu naikin salah, bapak yang naik salah, nah terus gimana ya? Setelah berpikir sesaat, kemudian Nasruddin dan anaknya mengambil sebuah keputusan, yaitu menggotong keledai itu sampai ke pasar. Mereka mencari sebatang bambu, lalu mengikat keempat kaki keledai itu ke bambu tersebut, lalu menggendong keledai itu sampai di pasar. Sontak ketika mereka sampai di pasar, orang-orang menertawakan mereka. Hehehe, lihat itu, ada bapak sama anak, sungguh bodoh. Masa keledai malah digendong? Kan harusnya dinaiki atau dituntun. Demikian kisah Nasruddin dan keledainya berakhir. Ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih, kisah Nasruddin dan keledai ini memang sebuah anekdot. Tetapi yang menjadi sebuah keistimewaan dari anekdot adalah anekdot itu memiliki kekayaan makna yang bisa kita gali. Kita bisa berefleksi dari tiap tokoh atau tiap peristiwa yang ada dalam cerita anekdot tersebut. Pertama, misalnya, kita bisa berefleksi dari tokoh Nasruddin dan anaknya. Di mana ini yang biasanya kita dapatkan kalau kita berefleksi dari tokoh Nasruddin dan anaknya adalah kita itu tidak akan pernah bisa menyenangkan hati semua orang. Selalu saja ada komentar miring dari orang lain terhadap apa yang kita lakukan. Mengikuti kemauan orang lain itu nggak pernah ada habisnya. Malah justru akan membuat kita kebingungan sendiri. Nah, ini biasanya makna yang bisa kita dapatkan kalau kita melihat dari tokoh Nasruddin dan anaknya.
Ya udahlah, jangan dengerin kata orang. Anjing menggonggong, kafilah berlalu, ya kan? Tetapi kita juga bisa berefleksi dari sudut pandang yang berbeda, yaitu kumpulan orang-orang yang nyinyir, yang gosip, yang gibah, di mana omongan-omongan yang nyinyir itu, atau orang-orang yang menggosip atau orang-orang yang menggibah itu bisa menjangkiti semua kalangan. Tadi dalam cerita tersebut, mulai dari anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, semua bisa nyinyir, semua bisa gosip, semua bisa gibah. Jadi salah besar kalau gosip itu cuma dilakukan oleh ibu-ibu, enggak. Tapi anak muda ya bisa, bapak-bapak juga bisa. Dan juga bisa dilakukan di mana saja. Di jalan, atau ketika tempat nongkrong, atau juga di daerah pemukiman, di mana saja pokoknya nyinyir, gosip, gibah itu bisa dilakukan. Bahkan sekarang ketika kita masuk dalam dunia digital, nah nyinyirnya atau gibah gosipnya itu pindah ke dunia digital atau ke dunia maya. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Microsoft. Penelitian ini dilakukan tahun Februari 2021, di mana yang judulnya Indeks Keberadaban Digital atau Digital Civility Index. Jadi Microsoft ini berupaya mengukur tingkat kesopanan digital para pengguna internet saat mereka melakukan komunikasi di dunia maya. Nah, dari laporan tersebut menunjukkan bahwa netizen Indonesia atau warganet Indonesia adalah yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Kalau sedunia, kita masuk peringkat ke-4. Nah, mirisnya lagi, ketika berita ini beredar, ramai-ramai netizen Indonesia langsung menyerbu akun Microsoft dan menuliskan segala caci maki, sumpah serapah, dan segala macam kalimat-kalimat yang tidak pantas itu. Seolah membenarkan apa yang menjadi laporan yang dirilis oleh Microsoft, bahwa memang netizen Indonesia itu tidak sopan ketika mereka melakukan komunikasi di dunia maya. Dan kalau kita mungkin berpikir, dunia maya ini kan dunianya anak muda begitu. Tetapi laporan dari Microsoft ini justru menunjukkan bahwa kemunduran tingkat kesopanan paling banyak didorong oleh pengguna usia dewasa dengan persentase 68%. Jadi ternyata bukan anak-anak muda saja, tetapi justru orang-orang dewasa. Artinya, laporan mengenai keberadaban netizen Indonesia ini semakin memperlihatkan bahwa memang kumpulan orang-orang nyinyir itu tidak pandang usia dan bisa dilakukan di mana saja dan dengan siapa saja. Karena di dunia digital, kita mungkin tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Tetapi ketika nyinyir, ketika kita gosip, ketika kita gibah, itu kita bisa langsung melakukannya gitu dengan orang yang tidak kita kenal. Seperti kumpulan orang-orang di pasar yang menertawakan Nasruddin dan anaknya, gitu kan? Mereka nggak saling kenal tapi bisa tertawa bareng, bisa nyinyir bareng, bisa gosip bareng, bisa gibah bareng. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, dari cerita Nasruddin dan keledainya ini, di satu sisi kita belajar untuk punya hati yang tidak mudah tersinggung. Karena kita tentu tidak bisa selalu mengikuti komentar-komentar dari orang lain. Jadi kita perlu hati yang kuat, perlu hati yang mantap untuk tidak selalu mendengarkan komentar-komentar nyinyir dari orang lain. Itu hal yang pertama.
Tetapi di sisi lain, kita juga perlu hati-hati dalam menjaga perkataan yang keluar dari mulut kita atau dari tulisan-tulisan yang kita ketik dengan jari-jari ini. Sikap hati-hati ini perlu kita lakukan supaya apa yang kita ucapkan, apa yang kita tuliskan, komentar-komentar itu tidak menyakiti hati orang lain. Keduanya, sikap supaya kita berhati-hati dan juga memiliki hati yang kokoh, yang mantap untuk tidak selalu mendengarkan komentar miring dari orang lain, ini perlu kita miliki supaya terwujud kedamaian dalam hidup bersama. Oleh karenanya, dalam persiapan perjamuan kudus kita hari ini, kita semua diajak untuk memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Allah. Yang pertama, kita perlu berefleksi, merenung, apakah saya telah berusaha mewujudkan kedamaian melalui setiap kata yang keluar dari diri kita. Dan yang kedua, apakah saya telah melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang pernah melontarkan kata-kata jahat sehingga hati saya ini tidak lagi diselimuti oleh kemarahan apalagi dendam. Dua hal ini perlu kita refleksikan, perlu kita periksa untuk memastikan bahwa hati kita berada dalam kondisi yang penuh kedamaian. Sebab hanya dengan hati yang damai kita bisa menyambut perjamuan kudus. Ingat, Tuhan telah mengampuni kita, maka kita diajak untuk melepaskan pengampunan kepada orang lain yang pernah menyakiti kita, sehingga hati kita selalu diselimuti damai sejahtera. Amin. Kita sejenak mengambil waktu bersatu teduh. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan pada ibadah Minggu 6 Februari tahun 2022, marilah kita menguji diri kita masing-masing melalui pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri, sesungguhnya kita tidak mampu
melepaskan diri dari kondisi dosa tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjadi hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Mari sejenak kita mengambil waktu untuk menguji diri kita masing-masing. Tuhan Allah memanggil kita untuk turut ambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus, agar keselamatan yang telah dianugerahkannya senantiasa terpelihara. Setelah kita memeriksa dan menguji diri kita masing-masing, marilah sekarang kita nyatakan di hadapan Tuhan jawaban kita atas undangan Tuhan. Bagaimana kesaksian iman dari Bapak, Ibu, saudara-saudari? Apakah akan mengikuti perjamuan kudus? Bagi setiap kita yang menjawab siap untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus, siap dengan sepenuh hati, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami telah menguji diri kami masing-masing. Dan kami sadar bahwa seringkali dosa keluar dari ucapan kami, atau dari jari-jari kami yang menuliskan komentar-komentar jahat, nyinyir kepada orang lain. Oleh karena itu kami mohon pengampunan-Mu. Dan mampukan kami juga untuk memiliki hati yang teguh, yang boleh selalu dipenuhi damai sejahtera-Mu, sehingga kami juga dapat melepaskan pengampunan kepada setiap orang yang pernah menyakiti kami. Di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, agar dosa-dosa kami diampuni. Dan kami boleh memiliki kehidupan yang baru di dalam tuntunan Roh Kudus, sebagaimana yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menyambut sakramen perjamuan karena pertolongan-Mu. Amin. Selamat menyambut sakramen perjamuan. Tuhan Yesus memberkati.